ibu saya itu sering banget ikut seminar bisnis UMKM JIS. Dan kata coach-coachnya itu sering ada istilah afirmasi nih. Ya. Berarti kan itu digunakan buat kalangan pebisnis nih ya, Iya. pelaku usaha. Nah ini afirmasi ini gimana nih? Jadi afirmasi itu memvisualkan apa yang kita pengen. Memvisualkan apa yang kita pengen, oke. Iya. Berimajinasi. Berimajinasi. Oke. Bahkan bukan hanya berimajinasi, tapi sampai kita pengen apa misalkan ya, mobilnya tipe apa, sampai di print itu fotonya. Berarti seperti mencoba menguatkan pikiran ya? Ya, menguatkan pikiran kita terhadap tujuan-tujuan kita. Gitu. Nah saya juga ketemu afirmasi ini waktu kuliah ya. Oke. Ikut seminar bisnis juga, dan kata coachnya itu kita harus memvisualisasikan dan sampai masuk ke alam bawah sadar gitu. Oh iya. Saya juga waktu kuliah sering dengar dari motivator-motivator yang ya kalau ada acara-acara mahasiswa tuh Ya. seru, tulis apa namanya? Tulis 100 keinginanmu katanya. Tulis 100 yang ingin kamu capai. Misalkan nomor 1 menghajikan orang tua misalnya kayak gitu. Ya. Terus jalan-jalan ke luar negeri, umroh, haji kayak gitu. Nanti sama kamu checklist satu-satu. Mana aja pencapaian yang sudah kamu yang udah terlaksana kayak gitu. Nah itu afirmasi. Nah dulu itu kalau saya disuruh ke dealer. Ke dealer? Suruh ke dealer katanya. Pengen mobil apa ke dealer, tanyain, cobain mobilnya. Oh gitu? Iya. Oke. Mobilnya duduk di dalamnya, karena itu gratis. Pulang lagi gak apa-apa. Hanya untuk merasakan sensasinya itu. Iya. Gitu. Nah, tapi ya gimana ya? Kalau saya sih berharap itu ada sih memang. Karena kita kalau misalkan afirmasi itu ada beneran ya, nyata. Kita bisa kaya dengan mudah gitu. Hanya perlu berimajinasi dan kuat, akhirnya nanti datang sendiri gitu. Mungkin begini Jis, mungkin konsep afirmasi itu lebih ke apa yang kita bayangkan, apa yang semakin kuat bayangan kita, semakin kuat kita tertuju ke situ. Tanpa sadar mungkin itu ya, kita menuju ke situ dengan badan dan akal pikiran, badan semuanya mengupayakan ke situ gitu. Iya. Jadi kerja keras jadi kita semakin kerja keras buat mencapai tujuan tersebut kayak gitu. Ya, memang sisi positifnya adalah itu tadi, kita jadi punya tujuan karena kan disuruh sedetail mungkin tuh. Sehingga kita jadi menentukan tuh kita mau pengen apa nih sebenarnya gitu kan. Pengen suksesnya bentuknya apa nih? Apakah uangnya berapa? Misalkan di rekening mana? Atau misalkan berangkat haji kapan, tanggal berapa, misalkan sampai detail gitu. Sehingga itu kan jadi tujuan jelas tuh buat kita gitu. Ketimbang kita nggak pakai afirmasi sama sekali gitu. Iya. Nah itu sisi positifnya. Tapi memang saya juga melakukan itu kan ya. Tidak kesampaian. Oke. Tidak kesampaian guys. Jadi ya bukannya tidak percaya, tapi saya malah berharap itu real gitu, karena itu mempermudah kita lah gitu. Tapi sering melakukan itu tuh tidak tercapai apapun gitu. Iya, kalau saya sih ada beberapa yang tercapai, mungkin gitu. karena ya kecil-kecil afirmasinya ya. Nah kalau saya itu yang tercapai malah yang tidak diafirmasi. Oh gitu. Yang mungkin pernah keceplosan apa gitu, malah jadi gitu, yang secara tidak sengaja dan ya kita tidak dipikirkan terus menerus gitu. Oke. Iya, misalkan bagus juga ya mobil ini gitu, tiba-tiba ada gitu, rezeki, terus kebelinya mobilnya yang itu misalkan. Tapi untuk yang afirmasi, ya saya pengen mobil ini terus, nggak kebeli yang itu. Kalau saya waktu itu sebelum kuliah. Jadi waktu itu pengen kuliah kan? Ya. Pengen kuliah, akhirnya ke tempat kuliah mana nih? Pas lihat kampusnya UPI kayak gitu ya. Ya. Wah, gokilnya kalau saya kuliah di sini nih. Seneng banget suasana gitu. Ya. Itu pokoknya udah membayangkan sekuat mungkin kuliah di situ. Akhirnya saya ikut les ini, ikut les itu gitu.
belajar selama 2 bulan, belajar keras gitu buat kalau dulu tuh ujian SNPTN ya. Wow, soal-soal saya kerjain semuanya gitu. Mana poin-poin yang saya kuat di situ saya harus kuasai gitu. Saya juga itu sama itu. Dulu tuh pengen masuk ITB. Ya. Wah pokoknya jalan-jalan keliling ITB-nya. Ya itu buat menguatkan menguatkan afirmasi gitu ya. Sampai benda-benda tuh di sekeliling saya jadi warna biru gitu. Oh, sesuai alma mater. Alma maternya ITB ya. Iya. Tidak terjadi, ditolak. Bahkan saya 5 kali ujian itu. Ujian ke ITB ya. Ujian mandiri, ujian jalur beasiswa, ujian SNMPTN ya. Tidak ada yang lolos. Iya. Ya begitulah gitu. Tapi yang apa ya, misalkan enak ya ngelihat si kakak kelas itu misalkan dapat beasiswa. Dapat gitu. Yang di luar itulah, yang di luar keinginan kita malah. Iya. Ya sedikit lebih ke kamu mengafirmasi sesuatu yang lebih umumnya ya gitu. Ya. Tapi dapat beasiswa, tahu-tahu dapat gitu ya. Ya, tapi bukan yang keinginan yang spesifik yang tadi. Spesifik tadi yang ITB misalkan, gitu enggak. Nah, jadi ya gimana? Ya jadi menurut teman-teman gimana nih afirmasi positif lah berarti kayak gitu ya. Membayangkan sesuatu, mengimajinkan sesuatu yang baik menurut kita dan bagus buat kita kayak gitu ya. Ya. Itu apakah efektif atau enggak gitu? Terutama buat para pebisnis nih ya yang misalkan pengen mencapai omset 10 miliar pertama misalnya gitu ya. Bahkan di zaman sekarang itu ada YouTube-nya. Ada YouTube-nya. Ada YouTube-nya. Jadi malah dengarkan video ini sebelum tidur katanya gitu. Jadi isinya tuh saya dicintai uang gitu-gitu tuh. Uang akan masuk dengan mudah gitu ke rekening kita kata gitu. Iya. Jadi dengarkan sebelum tidur biar masuk ke dalam bawah sadar kita gitu. Ya memang mungkin ya saya nggak tahu ini terbukti secara sains atau enggak ya. Ibaratnya secara ilmiah lah gitu, secara empiris maksudnya, lebih secara empiris. Apakah ada penelitian yang menyatakan itu kan karena tadi belum tentu juga, mungkin 50-50 kan jadinya kayak gitu 50-50 kan. 50-50 sih benar. Bisa terjadi, bisa tidak gitu kan. Ya, tapi karena walaupun sepengalaman saya itu tidak terjadi ya. Tapi karena gratis gitu ya. Melakukan itu gratis jadi ya melakukan afirmasi terus jadi. Kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak? Apa salahnya misalkan kayak tadi mempercayai kita bakal misalkan beli rumah. Ya kenapa enggak gitu kita misalkan pengen yang tipe ini, pengen yang ini udah ngebayangin terus gitu ya. Kenapa enggak, kan itu tidak butuh effort yang melelahkan kan gitu. Iya benar. Jadi patut dicoba sebetulnya gitu ya. Iya patut dicoba dan berharapnya sih emang terjadi lah gitu, terwujud. Kalau lihat teman saya tuh yang waktu awal kuliah dia mencatatin 100 yang ingin dia capai, banyak yang udah tercapai. Banyak. Kayak umroh, kayak apa kayak gitu, tercapai. Nah, memang lebih kalau digeser ya ke itu kan sama aja kita kayak berdoa sebenarnya. Ya, kita berdoanya yang jelas, spesifik. Dan doa dia terwujud gitu. Kalau doa saya banyak yang terwujud. Kalau yang afirmasi itu yang sengaja misalkan pengen apa, nah itu ya kadang meleset. Ya kayak tadi kayak teman saya itu kan bikin 100. Banyak yang tercapainya tapi banyak juga yang belumnya gitu. Kayak gitu. Dan yang saya tahu juga konsep doa kalau nggak salah kayak gitu ya, silahkan dikoreksi. Itu konsep doa itu ada 3. Yang satu terkabul langsung. Yang satunya itu, yang keduanya gitu ya, itu terkabul tapi diganti jadi yang lain sama Allah kayak gitu ya. Kita minta mobil tapi digantinya pesawat misalkan kayak gitu ya. Nggak punya mobilnya tapi kita punya pesawat gitu kan. Yang ketiga itu tidak dikabulkan di dunia tapi nanti jadi pahala buat di akhirat. Kayak gitu.
Ya. Artinya ya terkabul-kabul juga semuanya kayak gitu. Ya itu lebih enak lah itu. Ya. Lebih adem lah. Jadi nggak ada ruginya kan? Nggak gitu ada kan? ruginya. Malah sangat berdampak positif tadi. Nah itu tadi karena melakukannya juga gampang, tidak ada ruginya, terus memberikan positif tadi, tujuan kita jadi jelas, apa jadi jelas, ya kenapa enggak gitu, afirmasi. Gitu. Kalau menurut saya sih, jadi jatuhnya jadi ya nggak apa-apa lah terwujud atau tidak terwujud gitu. Ngefek atau enggak secara sains misalnya secara apa ya? Ya karena dengan melakukan afirmasi kita jadi lebih terarah aja gitu. Benar. Bahkan ada juga law of attraction. Hukum menarik tuh, itu kan sama afirmasi juga tuh. Apa yang kita pikirkan akan jadi kenyataan gitu. Nggak tahu tuh itu ada ujian sainsnya atau enggak tuh. Ya tapi itu kan sama sebenarnya kayak afirmasi juga. Gitu. Iya. Ya ibaratnya itu kan lebih ke ya kalau ngomongin mainan otak lah ya. Ya. Yang mungkin masih banyak misteri nih. Ahli-ahli otak juga mungkin belum secara menyeluruh membedah, masih banyak misterinya mungkin kayak gitu ya. Dan hal-hal tersebut sebetulnya kan tadi bisa punya pengaruh positif kayak gitu ya. Yang terutama kita punya target nih. Menurut saya buat pebisnis punya target itu cukup bagus. Bagus. Artinya kita punya nanti punya target-target step by step kita mencoba ke situ gitu kan. Ya. Kalau kita nggak punya target gitu, nanti bisnis serampangan, sebebasnya, semaunya gitu. Ya jadi tidak terarah lah. Tidak terarah. Ya susah lah kayak kita berenang aja gitu, nggak ada kalau nggak ada tujuannya mau kemana nih gitu kan? Iya, antara yang pakai teknik dengan yang tidak teknik kan lebih cepat pakai yang teknik gitu kan? Ya. Dibanding yang dia nyampe gitu ya. Tapi ya lebih cepat yang tadi pakai teknik kayak gitu. Iya, udah tahu arahnya. Misalkan, wah ternyata harus ke samping kiri nih, karena ada pulau misalkan. Yeah. Ketimbang kita, kemana ya nih? Coba ke kiri kanan, nggak ada, belum nyampe juga. Coba balik lagi, nggak nyampe juga. Jadi lama gitu nyampenya. Benar. Gitu. Antara yang pakai strategi bisnis dengan yang enggak, pasti kalau ngomongin, saya yakin sih lebih cepat pakai yang strategi bisnis. Ya. Jadi kalau yang pakai strategi itu, yang pakai strategi bisnis banyak yang gagal, misalkan kayak gitu ya. Tapi dia pakai strategi gagal, dia tahu nih gagal, terus bangkit lagi kayak gitu. Pakai strategi yang lain, gagal lagi, pakai strategi yang lain, gagal lagi. Nah dia tahu nih celah-celahnya nanti, punya pengalaman banyak soal itu. Kalau kesini gagal, jangan ke situ. Kalau kesini lumayan, tapi lama misalkan kayak gitu ya. Nah itu pelajaran gitu. Dengan punya target tadi kayak gitu kan. Benar. Kalau nggak punya target ya bebas, kita nyantai aja kayak semaunya udah, yang penting ada kayak gitu kan. Nah itu masih banyak di antara kita yang pelaku usaha yang seperti itu. Apakah salah? Ya enggak juga sih menurut saya sih. Ya cuman ya kalau punya target artinya kita bisnisnya itu memang punya niat serius gitu. Bisnisnya itu pengen berkembang lah gitu. Bukan nggak sekedar jalan-jalan aja kayak gitu. Nah jadi bisa disimpulkan ya penting lah untuk menentukan tujuan ya. Masalah tercapai atau tidak kan itu urusan yang berbeda gitu. Dalam artian ya kadang tercapai, kadang enggak. Tapi setidaknya kalau punya tujuan kita jadi lebih terarah gitu. Nah gitu ya teman-teman, gimana menurut teman-teman nih afirmasi buat para pebisnis bahkan untuk mencapai kesuksesan, apakah perlu kita mengafirmasi sampai ngeprint gambar-gambar, ditempel-tempel ya? Nah silakan komen di bawah ya. Gimana menurut teman-teman, apakah harus melakukan afirmasi atau tidak untuk menuju kesuksesan? Oke, itu aja video kali ini. Dan buat teman-teman yang mau support Kebun Desain, bisa dengan order logo, order desain kemasan, order jasa pendaftaran merek, karena kita juga adalah studio desain ya, yang membantu teman-teman dalam memvisualisasikan bisnisnya, produknya biar bagus gimana, logonya yang bagus gimana gitu ya. Oke, itu aja video kali ini. Yang mau order bisa langsung WA ke bawah ya, ke nomor yang ada di bawah, di deskripsi juga ada. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.